wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ala binikmatil iman, ala binikmatil islam, ala binikmatil hidayah, ala binikmatis sihah, ala binikmatir rezeki. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya Kota Madia Parepare yang insya Allah dirahmati dimuliakan Allah. Bahagia itu Bapak Ibu bukan karena kita memiliki harta yang berlimpah. Bahagia itu bukan karena kita memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi. Bahagia itu bukan karena kita setiap saat tertawa. Tapi bahagia itu ketika hati dan pikiran kita hanya senantiasa tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan begitu singkat. Nabi telah mengingatkan kepada kita, umur umatku itu antara 60-70. Kalau 60-70 kita tidak mati, minimal setengah mati. Allah memberikan kita kesempatan, dan kesempatan itu tidak lama. Maka insya Allah subuh hari ini yang mulia ini, Jumat, ya, penghulunya hari rayanya kita setiap pekan. Maka di tempat yang mulia ini, yang mubarakah ini, izinkan saya Al-Fakir untuk menyampaikan satu kebaikan yang datangnya dari Allah. Ya, saya tidak menggurui, ya, ayahandaku semua jamaah Masjid Raya. Kita hanya sharing. Semoga apa yang saya sampaikan kita bisa dengarkan dan terutama diamalkan, terkhusus kepada diri saya pribadi. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah saya bisa hadir di Masjid Raya Kota Madia Parepare yang luar biasa. Ya, tadi ayahanda MC protokol sampaikan Ustadz Halim adalah Ustadz kondang atau dai kondang dari Makassar. Saya bukan dai kondang tapi dai kandang. Ya, jadi alhamdulillah Allah memberikan saya amanah, ya, untuk menyampaikan dakwah. Semoga kita semua bisa mengisi waktu kita
Saya terharu ya bisa hadir di tempat ini malam ini, subuh ini. Saya tiba dari kota Makassar setelah perjalanan begitu padat acara ya. Sejak pagi tadi Kamis itu mengisi manasik umrah untuk pemberangkatan tanggal 2 Agustus. Setelah itu ba'da duhur saya mengisi kembali acara kultum duhur di salah satu bank di kota Makassar. Setelah itu mengisi pengajian majelis taklim setelah asar, lalu menuju ke Kabupaten Pangkep, kota Pangkep mengisi ceramah takziah. Saya setelah itu jam 10 meninggalkan kota Pangkep menuju kota Parepare. Tengah malam tadi saya sampai di hotel tepat kurang lebih 15 menit jam 12 malam. Dan subuh ini saya berada di tempat ini ya, insyaallah semoga Allah meridai kita semua, amin ya rabbal alamin. Ayat yang saya bacakan tadi itu berada di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 ya. Allah mengajak kita untuk mendapatkan ampunan. Ujung-ujungnya ibadat semua itu tujuannya hanya untuk ampunan. Ya naruta sapar. Kalau Allah tidak ampuni kita, mustahil kita akan mendapatkan yang namanya surga. Betul tidak? Ampunan dulu baru surga. Wansari'u ila maghfirah. Bersegeralah atas ampunanku, kata Allah. Untuk mendapatkan ampunan saya kira tidak perlu uang banyak, bahkan bisa tanpa uang. Salah satunya yang utama, yang pertama adalah as-salat, sempajang. Pak Yemi itu sempajang itu as-salatu miftahu kulli khair. Iya ro sempajange goncina sinina anu decengi. Banyak di antara kita umat Islam yang memperbaiki hubungannya dengan manusia tetapi lupa memperbaiki hubungannya kepada Allah. Padahal kebaikan kita kepada manusia itu tidak sejati. Ya. Karena kan sering kita dengar cinta sejati. Kalau saya Bapak Ibu tabe, terutama ibu-ibu, jangan terlena dengan cinta, karena cinta itu tidak ada yang sejati. Yang sejati itu kepentingan. Kong kamu panah harap itu tahu dia leta, insya Allah ya masih setia itu. Kalau yang setia bagi saya itu tidak lain hanyalah Rexona, setia setiap saat. Selain dari itu mohon maaf, semua punya kepentingan. Anak kepada orang tua kepada anak, istri kepada suami, suami kepada istri, semua kepentingan. Kita bisa rasakan ibu ya, bagaimana di saat kita muda dulu, pengantin baru, semua serba indah, melengo. Begitu kita tua sedikit demi sedikit, perhatian itu sudah mulai berkurang. Dirasakan? Iya. Susah Ustaz jadi perhatian, kenapa? Aleku lagi di nuling. Tenaga itu Allah cabut sedikit demi sedikit. Pandangan mata Allah cabut, pendengaran Allah cabut, ucapan sudah mulai terbata-bata, tangan sudah mulai kurang terangkat, kaki juga langkah kita sudah mulai terbatas. Allah cabut itu nikmat, karena sesungguhnya tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ya, apa kata Allah? Kullu man 'alaiha fani yabqa wajhu rabbika
man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya Allah. Semua dicabut, mulai dari rambut itu nikmat. Dulu menghitam rambut kita, sekarang sudah mulai memutih. Ya. Memang kalau umur 60 ke atas itu rambut sudah putih semua, itu sebenarnya jauh lebih gagah. Pak masalah salat tu dita kok 60 70 nade nama putih wili warna. Iya, betul tidak Pak? Gagah dilihat itu kalau orang tua putih rambutnya susah. Betul tidak? Iya, leleng itu dilihat kalau 60 70 nah hitam rambutnya. Seperti bayi. Jadi makanya dia harus putih. Allah ingatkan, mau putih ini tuh pada ceng ini malotongnya lagi wilwa na mate, apalagi mau putih. Iya kan? 60, 70, 80. Seandainya malaikat maut bisa berkata 60, 70, 80 umurnya, ya. Kemudian dicabu nyawana mati ali-ali itu. Betul tidak? More udah itu namanya ita. Pura kita udah tetoki, awi pedi pautu Ustaz sakitnya lututku. Beruntung gitu ibu. Ada lutut tak sakit. Ada orang tidak ada lutut. Nah. Ini kan jelas. Surah Ar-Rahman 31 kali diulang. Pura mukir makutana. Kenapa ini ayat diulang-ulang 31? Ya cukup 2 kali 3 kali toh. Kenapa 31? Ada apa? Ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kadang kita sia-siakan. Engkau mana ini watak kaleta? Tidak usah rumah, tidak usah istri, suami, anak, mobil, kendaraan, tidak usah. Yang engkau watak kaleta tapi kiri. 31 kali nikmat di dalam diri kita ini yang kita sia-siakan, termasuk rambut. Pernahkah kita berpikir begitu banyaknya manusia yang bisa hidup dari rambut? Termasuk tukang cukur. Maka seharusnya tukang cukur banyak sujud di hadapan Allah. Seandainya tidak ada rambut diciptakan Allah, agama cukur. Betul Ibu? Makanya Allah bertanya, "Fambi ayyi ala rabbikum tukadziban." Nikmat Tuhan yang mana lagi manusia yang kau dustakan. Ini Pak, seandainya saya punya kekuasaan, saya mau pakai pesawat helikopter keliling Sulawesi Selatan berteriak ini Pak bi ayyi ala rabbikum tukadziban. Kenapa banjir di mana-mana? Kenapa gunung? Di mana longsor di mana-mana? Ini yang banyak kita dustakan. Nah, subhanallah taala, tapamu. Apa sih kekuatan kita? Kalau Allah mau ratakan ini kota Madia pare-pare cicemi. Jangankan kita pare-pare, jangankan Indonesia, Rusia saja dihantam gempa. Kurang apa Rusia dalam hal kekuatan bangunan? Jepang, coba lihat Jepang. Dia buat rumah anti gempa. Waktu gempa hancur. Sepengala tahi. Kalau mewah. Kekuatan ilmumu berapa sih? Kata Allah. Allah ini hanya beri kita kesempatan. Pamasaina mi Allah Ta'ala. Nah, seandainya Allah, Bapak Ibu, seandainya Tuhan bilang malakul maut mabang itu di masjid, nah di nama sepaja selengi cabut nyawanya seketika. Gana to mati di lampu celah. Banyaknya orang mati di warung kopi. Merem-merem masjid hayalas salah. Minut toko pindah. Banyaknya ibu-ibu mati di dapur, mati di pasar, mati di pelabuhan. Ya, tapi Allah tidak begitu. Nah, subhanallah taala ya pesan yang rememen ni di sini na yang mau puji. Ingat mati kau tu. Akan ambil itu semua. Maka fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Dari rambut.
Karena rambut banyak orang kerja. Kenapa diciptakan sampo? Iya. Tidak mungkin ada sampo kalau tidak ada rambut. Agak ilmu sampoi. Babi ai ala. Nikmat itu. Coba lihat Pak. Di kepala. Turun lagi alis. Alis itu nikmat. Begitu adilnya Allah. Macar Allah Ta'ala matur. Seandainya alis ini tumbuh seperti tumbuhnya rambut. Tetap palancek kok. Jeleknya itu dia muka Pak. Panjang ini turun. Setiap kita mau bicara, Assalamualaikum. Agak tuh, agak. Tapi Allah tetapkan begini loh. Malah bukan bertambah berkurang. Coba makin apa? Tambah tua itu sedikit demi sedikit. Wih, jatuh. Satu-satu. Akhirnya habis. Selesai. Game over. Temen nih. Turun lagi ke mata. Coba lihat Pak. Allah berikan kita 2 mata. Bagaimana misalnya satu? Tidak laku kacamata. Ini mata 2 Pak. Coba lihat. Di tengah hitam, di samping putih. Wih, si kena memang todita. Hitamnya, putihnya. Seandainya Allah balik, yang di tengah putih, hitam di samping. Babi ayyi ala. Mata, bulu mata juga tidak pernah bertambah panjangnya. Tapi coba magi cukur bulu mata, insya Allah dia matiin orang kenele itu. Itu nikmat pabi ayyi ala. Diulang terus itu, Allah terus bertanya loh. Tapi kita tidak sadar, kita sia-siakan nikmat itu. Turun lagi hidung, Allah berikan 2 lubang. Seandainya 1 je lubangnya, pas kita influenza, maga nih rotawi. Hidung 2 disimpan di tengah-tengah supaya ada bantuan untuk pakai kacamata. Bayangkan kalau hidung di samping pas influenza. Tapi kiri murong. Ini yang perlu supaya kita selalu taat kepada Allah. Kalau dia dipikir ya naro sembarat to na pugao. Padahal na pikir, wih, liwa apa halik pamasina pong Allah Ta'ala. Agak tomi na kuya di sampajangi, mau maba pa ibu. Na kalau salat tadi ini yang mau dihitung-hitung, masuk surga ki awe na diga agak tama suruga. Nabita lagi pura na po ada esa ba, chen sampajangi ti matama tahu di surga na pong Allah Ta'ala. Leiku Muhammad, leiku matama suruga. Kurang apa salatnya Nabi? Dibanding salat ta ibu ya. Coba ibu kalau salat Allahu Akbar, matay muro komporku. Allahu Akbar. Wih, kiu taruh sandal kuro. Allahu Akbar. Berapa itu arisan belum dibayar? Allahu Akbar, cicilan berapa bulan pitu? Aku ya pikirin ada gak sepanjang. Tapi karena Allah katakan, pemasaiku wariku pemasai. Ya, seperti tadi kita salat subuh, sujud tilawah, Allahu Akbar. Ya, dipimpin oleh Al-Hafiz kita, luar biasa Pak ya. Nah, koto baru ya, orang baru ini salat sujud tilawah subuh pasti heran. Dia bilang, lelaki mesti raya pare-pare 3 rakaat subuhnya. Pada ini siro. Itu sujud tilawah, Masya Allah. Kapal di pelabuhan mau berangkat. Pada mutoki rumah tuh. Ngelut toki berangkat. Tapi ini tidak ada bekal kita siapkan. Sama ini pakai kehidupan. Aku mau taruh capu mati. Sedih-sedih. Sudah siap semua kan? Usahakan jangkit terakhir. Pada gagak cemik itu. Betul tak? Inilah keadaan manusia. Senyalena makadelo mati, tapi dia nak mapikir makadelo ki mati. Agar sabari lino asawni. Hawi macana mata na de kalay doi. Makapedengi mata doi. Itu ko cau na. Meramasi jeman nesenir kok subuh ya Allah ditambah kalimat azan itu untuk mengingatkan kita ya di waktu subuh. Apa kata muazin? As-salat
baik tidur daripada tak balik. Lebih baik salat daripada. Tapi kalau dia tahu mah tepe, ai na balik tuh. Atin rumutono. Coba Pak. Jadi inilah perbedaan orang Islam dengan orang beriman. Kalau mau lihat orang Islam, lihat di waktu hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Penuh masjid raya. Sampai di luar itu di jalanan penuh. Orang Islam mau puasa, dia mau puasa. Jok katu emang lepe. Paling mega baju baruna. Ada yang runa mau puasa. Ini coba lihat. Tapi kalau mau lihat orang beriman, kita ini sebut. Allahu Akbar. Yang hadir di tempat ini subuh ini Bapak Ibu bukan orang biasa, luar biasa. Coba. Tapi Allah tidak memberikan langsung di dunia ini. Mana asal Nabi ta nigi tahu masepajan duan rakaat sunnah parluna sebelum parluna subuhe pahalana masarro malebi lino siba wali sekna. Siapa yang salat sunnah 2 rakaat sebelum fardu subuh, pahalanya jauh lebih mulia dibanding dunia beserta isinya. Kau nareki pong Allah Ta'ala kiege lo ditaro. Di mana mau disimpan Ibu? Ya. Oke lah, mungkin Jumat berikutnya diumumkan lagi. Siapa yang pergi salat subuh berjamaah di Masjid Raya Makassar, 1 orang dapat beras. Mitani tahu. Manasani puli ini masjid Pak demi Allah. Coba maki umumkan. Baliho di depan di jalan. Salat subuh dapat 5 kilo. Terpaksa yang punya anak 9 orang. Na foto mana? Na moto ko. Kenapa? Delawe tak 5 kilo di rumah tu berhe. Cuy no. Bayangkan kalau 9 anak suami istri berarti 11 kali 5 kilo. Berapa Ibu? Coba. 1 bulan jadi salah berjamaah subuh di Masjid Raya. Buka toma ki Indomaret. Mancaji Indomaret bola. Coba. Lah kok lino melo disapa. Na dito na siaga ka masih. Banyak orang punya harta berlimpah. Tapi malasan nih, lu diaga orang parangnya. Nah tidak ada gunanya Alphard Pak. Kok tender ditunjukkan. Betul tidak? Ibu, kalau Alphard baru begini jalan tak. Nasa Alphard mah PT-PT bawan no. Lu dia, nasa Chinay, puhao, bohalapang, capu gola capu ting. Saya Pak Ibu demi Allah. Saya kadang dulu termenung, anak saya nanya, Pak, udah capek gitu tidur 2 jam, hanya 2 jam 1 hari 1 malam. Saya bilang, kenapa mau capek? Gunakan kesempatan tidak tidur. Kenapa? Kan nanti mau kita tidur selamanya itu. Nama kumatomir to kilo mati sih. Gunakan kesempatan. Allah beri kita 60-70. Iya. Yang cari harta, tabe minta maaf. Ambil ilmu. Yang pensiun tabe. Tomato aku, ayahandaku yang sudah pensiun. Kerja hanya masjid rumah. Tapi yang kamu tahu itu dah leta. Justru yang pensiun itu sehat. Padahal kan pikiri. Saya bina pikiri. Saya ganang mati. Kamu gitu sih. Allah yang atur loh. Ya kan? Makanya satu kuncinya. Kalau mau ki Allah yang mengatur kehidupan tak, sandarkan diri kita kepada Allah. Jangan sandar di mimbar. Karena ini mimbar bisa sewaktu-waktu diganti. Sandarkan. Yang nasa Allah Ta'ala At-Talak ayat 2 dan 3. Kalau orang Jawa ini At-Talak disebut ayat 1000 dinar ini. Di Jawa itu dipasang di pintu rumah lu. Itu orang-orang Jawa itu yang jual-jualan itu kan taruh kursi di wana pintu nah. Ya, ayat 1000 dinar. Siapa yang bertakwa kepada aku,
Siapa yang melaksanakan perintahku, menjauhi segala laranganku, tenang, saya yang urus urusan kalian. Yang pensiun pada ceng ini sempat jatah, ada saja rezeki dari cucu, ya, dari tetangga, dari sesama teman. Allah yang atur. Mu cidi kuma baraka, mu mau ponco kuma dapi. Ya naru di siapa? Pada tunan eloki mandri mai ga elok tu dia akan ada tunan ulle kamase. Ay, Pak jangan bilang 60 70, saya 53. Nah pemula tahun ini sedih oi. Makanya kalau saya ceramah selalu cari tiang. Minta tolong. Makanya bersyukur Masjid Raya banyak tiangnya. Bersyukur jamaah di sini. Sandre-sandre no. Pak itu di siapa tiangnya. Apalagi kau Jumat dibaca kata apa monro no mengawatin rekor di tiangnya. Nah saya malah kita panen ni. Mega perila una sepajana tembo. Seperti keadaan ini Pak. Karena kita tidak malu dengan Allah. Iyo. Negara yang paling tidak ditakuti itu Pak. Tidak ada yang takuti Indonesia. Saya ingat kelakar mantan presiden kita Pak Kiai Gurunda Gus Dur waktu ketemu dengan presiden Amerika dengan Cina di atas kapal. Kata presiden Amerika, presiden Indonesia, Cina, tentaraku bisa berenang 50 kali dia kelilingi ini kapal. Dicoba mi. Tentara, yuk keliling berenang. 50 kali. Lalu presiden Amerika bilang, presiden Cina, perintahkan tentaramu harus bisa melebihi dengan tentaraku. Oke. Tentara Cina, keliling ini berenang 75 kali. Nah selesaikan 75 kali. Indonesia bagaimana? Dia bilang presiden Gus Dur, tidak usah saya pakai tentara. Saya pakai bansermo. Banser Renu. Berenang kok 100 kali putaran. Apa jawaban banser? Tapi Pak Presiden, tidak bisa kan? Tidak sanggup kan 100 kali? Jangan ke 150 kali tidak bisa. Apa dia bilang Gus Dur? Presiden Amerika, Cina, perhatikan. Mana ada berani di negara lain disuruh sama presidennya membantah. Indonesia je punya. Coba lihat Pak. Itu Gus Dur luar biasa almarhum. Allahu Akbar. Kadang kita ini tidak mau memperhatikan Tuhan. Ya, iyaro nabita malang sampina pade najokari masiji mas sepajang. Betul tidak? 2 kali ji Nabi tidak imam ketika beliau masih hidup. 2 kali ketika beliau sakit. Betul tidak? Jadi Nabi nanti sakit baru beliau tidak ke masjid. Ini tosium mana tak balik? Malasa pakai napa joka di masjid mas sepajang. Sama mana ro masjid puskesmas. Malasa pina joka. Kata tu lampe tasbina. Subhanallah. Kada maaga mure kada capu kay. Aga tendre no napelo mas sepajang. Ade nagagat. Yan naroon nasa nabita. Jaga masa muda sebelum datang masa tua. Nyamuk pa na demi gaga manyamuk. Nagagak kasi. Monro mi di tanga-tanga. Tidak bisa mi pulti ang bendera. Ini kan mulai mi dipasang bendera toh. Pasang ki bendera Pak. Tanggal 1 ini hari. Itu bagian dari iman itu. Penghormatan. Merah putihnya itu. Ini masih banyak juga mohon maaf beberapa ustadz yang menganggap ini bendera merah putih sesuatu yang tidak perlu dihormati. Bukan bendera aja dihormati. Sebab akibatnya ada itu bendera. Kenapa? Banyaknya ulama gugur. Anak santri gugur pada waktu itu. Allahu Akbar. Tidak gampang. Kita saja pasang bendera nala mata berpikir bagaimana misalnya diminta kita bertempur. Oleh sobukoro. Pero bendera lagi mapikirin no. Bendera pul tiang bendera ndak bisa mi Pak setengah mami. Ya lagi disorok kita peletu. Dia ada Allah akan cabut terasa tapi kadang kita tidak memikirkan. Betul ya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Sambung lagi wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib.
urusan rezeki. Ya, nanti saya aturkan kok. Saya datangkan dari sesuatu yang kalian tidak sangka. Kan ini minian rezeki Pak ini, Ibu ya, yang dikejar setiap hari. Digacau na tahu. Mau busi lopo. Dia to kama mucakar duki ko dasa doi. Mecah mata itu. Allahu Akbar. Apakah kita dilarang untuk mencari dunia? Tidak. Surah Al-Jumu'ah Allah ingatkan, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Kopuranu masepaja masuni di pintu nama siji silakan ke utara ke selatan, selatan ke utara, barat ke timur, timur ke barat, sampai dalemu komuruntu imu sampai syukuru kau tambayako lain syakartum lazidannakum kode muruntu imu sampai sabarakno innallaha masabirin. Dua bekal, syukur dan sabar. Kok syukur ne sabar si tampi bola amang ipare-pare tuh. Betul tidak? Iya, mengeluh syukur datang sabar. Syukur ko syukuru. Macai-cai sabar engkai syukur. Sabar aku di ero. Suami istri memiliki sifat syukur dan sabar, insya Allah rumah tangganya itu sakinah mawaddah warahmah. Tapi kode syukurnya sabar, jangan mimpi sakinah mawaddah warahmah, yang ada sakinah marah-marah tiap hari. Betul Pak Ibu? Nikmati kebersamaan. Ibu, Masya Allah ibu-ibu paling banyak di dalam surga nanti perempuan. Ibu surga kita semua ya. Tapi ternyata Nabi ketika menengok di neraka lebih banyak perempuan lagi di neraka. Aman rasa makun rekesi. Pak Ibu jangan pandang itu perempuan ini selalu saya angkat ini dalam dakwah. Ustadz Halim tidak bisa menjadi pendakwah kemana-mana. Iya, kalau bukan sosok perempuan. Ibu ya, perempuan bisa hidup tanpa laki-laki, tapi laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan. Makanya ada satu, ada dua, ada tiga. Allahu Akbar. Ibu ya, kenapa perempuan banyak di neraka Ibu? Mulutmu bukan harimau macam sekarang. Jaga ini mulut, Ibu ya. Jaga mulut. Ada istilah kita orang Bugis Makassar. Jangko bilang-bilang nah kau gitu ku kasih tahu. Si runtuh sih masih ikut itu padang. Aduh mau pau runtuh sih. Jangko bilang-bilang kau gitu kasih tahu. Gara-gara Jangko bilang-bilang satu pare-pare tahu masalahnya orang. Tolong jangan bilang-bilang. Jangan makasolangi. Mulut akan dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang bersaksi. Buka Al-Quran surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aduh arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kata Allah akan mengunci mulut-mulut kalian yang berbicara tangan, bersaksi kaki. Coba Pak Ibu, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ayo gunakan kesempatan. Ya. Jangan sia-siakan rezeki Allah yang atur. Jangan makin takut. Jangan makin takut urusan rezeki. Yang penting dua yang perlu kita jaga. Apa itu? Vertikal, horizontal. Jangan pada cengi. Hablum minallah. Ya, mak kita diasek ki
Ko urusan akhirat yang rasa nabita ko elo masenang atau tomu urusan akhirat mak kita diasa ki elo ki masenang urusan lino mak kita diawa ki dua itu dalle diasa engkau dalle diawa iya nero serahkan kepada Allah berapa sih jangan cerita mati jangan cerita sakit di waktu tua saja kita sehat nah kadang makanan minuman sudah mulai terbatasi ya naro nabita nade to na pepe dia senga sugir betul tidak Nabi miskin Pak, Ibu, Nabi miskin ya. Nabi hanya tidur di atas daun pelepah kurma. Padahal Nabi seandainya beliau mau kaya, matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, bukit Uhud di Madinah akan dijadikan gunung emas. Tapi Muhammad menolak. Aga nasa Nabi ta, sahabat, nadi to nama ita tahu itu urinui. Tidak lama dia hidup di dunia. Paling umur tak 60-70. Kalau 60-70 kita tidak mati, minimal setengah mati. Asam urat berhenti datang kolesterol. Kolesterol berhenti datang kolektor. Naik tekanan darah. Betul ya? Jadi naga Allah ambil Pak. Maka ibu ayo gunakan. Terutama di subuh hari ini. Ini ada jamaah tanya sama saya. Tadi malam di Pangkep. Dia bilang Ustadz, ada doanya itu supaya bisa kaya. Saya jawab, Ibu Haji, seandainya ada doa supaya kaya, ya lalu pakai dongoku tu podakku. Iya, nyamuk perko alpar dari Makassar ke Parepare. Oh iya balengo, betul ya? Tapi kan tidak ada doa untuk kaya, malah doa Nabi miskin. Nabi kan berdoa miskin. Ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin dan matikan saya dalam keadaan miskin. Tapi jangan coba-coba pakai ini doa. Muamba tu. Ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Supaya Allah Ta'ala dia mau hilau lagi lupa capuk ko. Apalagi aku milawi. Allah yang atur rezeki agak. Allah yang atur Pak. Jangan kita takut. Saya Pak. Satu mami ku pakai landasan hakul yakin mak saya. Nabi itu kan hakul yakin. Tidak ada ilmu yakin, tidak ada ainul yakin. Dia naitai Nabi tapi mata hakul yakinnya luar biasa. Sama saya Pak. Urusan rezeki pong Allah Taala matur ini na po. Kung kaparlu ku ilami pong Allah Taala po. Capu deh ku. Subhanahu Allah Taala yo tajan ni. Muni tali pongi au anu nitu. Dalero. Ya Allah beri saya kesehatan. Kenapa saya minta kesehatan? Saya tidak pernah minta rezeki. Kok sehat kak? Insya Allah. Engkau sudah betul ya Bu ya? Enaknya itu Ibu kalau bangun di waktu subuh. Mengaji masjid kan? Idza waqatil waqiat. Istri bangunkan suami. Puang. Oh puang. Subuh nih. Roh. Suami bangunkan. Bu Haji. Subuh ni otono, sama-sama ke jalan dari rumah ke masjid. Masya Allah, ini nikmat Pak yang luar biasa. Ibu, di waktu subuh Allah turunkan rezeki. Jam 6 lewat 5, cocok jamnya ini. Cocok ini puang. Oh lewat nih. Berapa jam saya diminta ceramah? Atau mau lanjut Jumat di sini? Mitain Ustaz saya pinsang. Ya, mumpun saya ada di sini saya tambah sedikit ya. Masih mau lanjut? Kalau capek Ki, ya silahkan keluar, tinggalkan masjid, biar sendiri kayak di sini ceramah. Pas selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya kita lanjut. Di waktu subuh Allah turunkan rezeki. Percaya Ki? Karena kurang orang datang di masjid kalau subuh. Makanya perbanyak doa di waktu subuh Pak. Binatang yang paling cepat bangun di waktu subuh apa? Ayam. Iya ro iya biasa utang roman Oh iya manu katina to moto. Ibu katina to moto sampai dali. Na dito gaga na nama sekolah. Di gaga na nama kuliah. Tidak ada dana kur mau na bayar. Tidak ada BSU na tunggu. Tidak ada cicilan, tidak ada COD mau na bayar.
Iya. Na punana mano. Iga pinrena na di panamoto. Ay, kasi Pak Ibu, kalau besi itu tambah tua tambah mahal harganya. Kalau manusia tambah tua tambah tidak ada harganya. Elokku ditimba naga. Betul Bu? Ada. Maka anak ayam bertanya kepada induknya, Mama, itu manusia banyak namanya di kita ayam satu ji ayam. Manusia tuh banyak, ada Samsia, ada Samsudin, ada Kamaria, ada Kamarudin. Nabi bilang mamanya ayam, jangan ku cemburu nak sama manusia. Memang itu manusia kalau hidup banyak namanya nak. Tapi kalau nanti mati nak satu mami namanya mayat. Kita ayam nak kalau mati ki banyak nama mata nak. Ayam bakar, ayam goreng, ayam geprek, ayam Kentucky. 1-0 untuk ayam. Lalu berkata induk ayam, nak itu manusia nak, ele macomo, ele makojo, mau hitam, mau putih, mau tinggi, mau pendek, punya jabatan, tidak punya jabatan, baca sangadi kau mati, saya diminta onrona, kuburu. Satu di tempatnya nak, kuburan. Kita ayam nanti nak, banyak tempat nak. Bisa kita masuk hotel, bisa kita masuk restoran, bisa kita masuk sari laut. 2-0 untuk ayam. Lalu yang ketiga, kata induk ayam, nak, manusia itu nak, kalau mati nanti dibuang itu nak, tidak ada harganya. Dia beyang di keluarga nak, dikasih turun di lubang diinjak lagi itu tanah anak kodok. Kita ayam nak, nanti meninggal kita mahal harga tak. Apalagi kalau masuk ke Hotel Claro Makassar. Biar ke kita nak nandre mana turu patau ina semanu na pacapu kita dibuat mie Indomie rasa kari ayam, kaldu ayam, soto ayam. Satu mami rasa tidak ada, rasa kandang ayam. Allah Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab masing-masing tahu. Insya Allah kita berjamaah seperti ini, kita datang hanya mencari ridha Allah. Kita berdoa kalau Allah berikan, alhamdulillah. Allahu Akbar. Yang terakhir untuk kita semua, hablum minan nas, jangan lupa rezeki juga penyebabnya dari manusia. Kadalen rezeki pun Allah Ta'ala. Maka Pak tabedi karena banyak laki-laki dibanding perempuan, ingat perempuan itu alias ibu itu bukan manusia biasa. Kita bisa hadir karena adanya perempuan. Nabi Adam tidak tenang, tidak nyaman di dalam sorga, padahal fasilitas sorga begitu lengkap. Selalu menghayal, merenung. Adam, datang Allah, Adam, kenapa kau Adam? Dia mau senang kita. Kenapa? Kata Adam, ya Allah, tidak ada temanku bicara. Malaikat sibuk semua. Oh gitu ya. Maka diciptakan Hawa. Jadi Pak jangki marah kalau istri itu selalu terbuka mulutnya, selalu bicara. Karena memang penciptaannya jelas Hawa. Ketimpa timun itu Hawa. Jadi jamaki juga heran kalau ada suami takut sama istri karena namanya Adam. Tak tutu tuh. Kok itu nih Adam? Tidak ada tuh dibilang ada ha. Tidak ada. Atau Hawam. Coba Hawa, Adam. Di pasir runtui, sedi makan cata buka, sedi tak tutu, seruntur roh. Dia boleh tak buka mana? Kacau pare-pare. Kacau rumah tangga, betul? Maka diciptakan Hawa dari mana? Ibu diciptakan dari sini. Tulang rusuk kiri bengkok. Jadi suami kita sekarang ibu, kita berasal dari sini. Ya, makanya periksa ki. Kalau pulang sebentar, sebelah kiri tulang rusuk kalau masih ada yang bengkok, berarti masih ada pemain cadangan di luar. Saya sudah periksa istriku, tidak ada mi, lurus semua mi. Dewi maka siapa tahu ada yang kasih bengkok. Inilah kehidupan. Maka perempuan luar biasa. Coba lihat, ibu tidak ada bapak jari. Ya,
ibu kota, tidak ada bapak kota. Indomie, tidak ada Ambo mie. Indomaret, tidak ada Ambo Maret. Macer Indo. Allahu Akbar. Ayo nih. Masjid Raya. Ini saran. Saya dapat pelajaran waktu saya diundang di Jogja itu ceramah lu. Subuh itu penuh itu masjid. Jadi makanya saya juga belajar itu logat Jawa, sering diundang di luar itu. Orang Jawa bilang, saya nggak ngerti itu Ustadz, apa itu beleng-beleng itu. Saya bilang nggak tahu loh, belajar loh. Gini-gini saya dari Jawa juga diundang loh. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata kehidupan kita luar biasa di Jogja Pak. Di Jogja itu orang masuk di masjid seperti orang masuk di perusahaan. Dibuatkan apa itu kalau di kantor-kantor biasa sidik jari dikasih begini baru terbuka pintu. Itu masjidnya di sana begitu Pak. Begitu saya masuk, banyaknya sendal. Saya bilang ke apa? Ada kerja orang di dalam. Masa salat subuh Pak penuh sandal seliwung. Ada itu pengurus, Ustaz, mohon izin Ustaz ini. Loh Mas, ini kok sendal banyak ini? Mana? Ya Ustaz, di sini kalau subuh Ustaz, rame Ustaz. Begitu saya lihat, mak, igana atau dilalu. Saya tanya ada apa? Ya Ustaz, kita di sini ada program 1.000 rupiah bisa umrah. Oh, caranya? Setiap masuk masjid ada celengan. Dikasih masuk celengan 1.000 duhur, asar 1.000, maghrib 1.000, isya 1.000, subuh 2.000. Agak tinggi, betul tidak? Itu nanti diundi setiap tahun. Yang paling banyak hadir, peluang lebih banyak. Tidak pernah kosong itu masjid. Allahu Akbar. Bahkan penuh masjidnya. Allahu Akbar. Dan ternyata termasuk masjid manajemen terbaik di Indonesia itu. Tahu? Masjidnya Joko Kariang, bukan Joko Widodo. Joko Kariang. Betul tidak? Pak, tahu tidak perputaran uang satu hari di Joko Kariang itu 1 miliar. Nah, jadi 1 miliar kiamat ini dengan runtur 1 miliar. Coba ada apa? Oh, ternyata ada badan usahanya itu Joko Kariang. Punya tanah kelapa sawit di Kalimantan. Ini yang saya maksud. Kenapa kita masjid tidak buat seperti ini? Saya mulai merintis di Makassar. Ya kalau ada uang saldo masjid, beli tanah, buat minimarket di luar atas nama yayasan masjid. Betul? Itu saya bilang kan ada Indomaret, bikin maki Ambo Maret. Masa nak kali orang Cina ambil Indo. Nah ini ugi di Agambo, buat badan usaha. Hasil penjualan masuk ke masjid supaya masjid tidak usah bergantung kepada jamaah. Mawe si maulu ya, posisi ro jamaah. Nah sawai, dia nama itu sih kasih sumbangan. Dia pada selesai mauli kasih serat mira. Dia pada capu serat mira mata masih rumah lah. Coba, tapi kalau masjid berdiri sendiri, punya badan usaha sendiri, aman Pak. Sampai itu di Joko Kariang ada kamarnya Pak, disiapkan spring bed. Tidak laku hotel di sana. Spring bed itu baru bukan spring bed biasa nak. Empuk. Luar biasa ini masjid Pak. Makanannya satu hari bisa ribuan orang dikasih makan di sana. Masya Allah, bagaimana tidak mengalir. Nah bukan dari uang celeng. Mulai sama di Arab Saudi. Yang sudah haji, sudah umrah Pak, coba lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, operasionalnya listrik pekerjaannya itu satu hari 6 miliar 6 miliar Pak listriknya saja 2 tanah haram ini. Coba lihat. Tapi pernah kita lihat celengan? Siapa yang pernah lihat celengan di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi? Nah ada itu. Nah kita di Indonesia baru kita di depan pagar, angka ni celengan menre tetong.
Pertama ke di pintu celengan sih. Tudak ki maloli su celengannya. Dek tu kagak penyengi. Saya biasa bilang ini celengan lancarnya dari utara ke selatan, selatan ke utara. Cenderung kagak temboknya masih je lutu masuk. Cau toro tahu cau tu tahu pak. Nah biar itu anu baik. Capi itu juga orang. Engkau silap. Baca apa sih? Kecabu sih. Betul pak? Ini arahan dia dan alhamdulillah saya mulai rintis di beberapa masjid di Kota Makassar supaya orang terpacu mengejar dunia belum tentu mendapatkan akhirat, tapi mengejar akhirat pasti macu lino itu. Aja na taba-taba apa ibu ya? Jaga bini 5 waktu. Elok kimaga. Tamai tadi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kita berdoa sama-sama. Ya, semoga Allah beri kita kesempatan. Ya, lebih banyak lagi waktu untuk berbuat kebaikan. Walaupun kebaikan kita tidak dianggap oleh orang lain. Setelah berbuat kebaikan, bersabar maki. Watawasau bil haq, watawasau bisabar. Insyaallah ya, kalau ada waktu sebentar ya Jumat ya, kalau saya diberi amanah untuk khutbah Jumat di masjid ini, kalau tidak saya langsung pulang setelah saya ceramah ya. Kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilayhi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal ataya. Kita sama-sama Bapak Ibu. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal ataya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Doa insyaallah akan dipimpin oleh Imam besar Masjid Raya kita. Demikian dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.